warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul karena mahasiswa dari Pendidikan Ekonomi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka. Di sini saya akan mereptur tentang PSMK Kemendikbud.id. Di sini aku akan menjelaskan tentang PSMK Kemendikbud.id. Yang pertama, aku akan screen dulu. Nah, setelah di screen kita ketik psmk.kemendikbud.id. Lalu di bagian PSMK Kemendikbud.id itu ada namanya profil tata kelola penilaian pinjaman mutu dan kurikulum. Ada kelembagaan, sarana prasarana, serta peserta didik dan tata usaha. Nah, di bagian profil itu ada namanya pengaturan direktur, visi dan misi, unit kerja, hubungan kami, layanan pengaduan. Kalau di bagian tata kelola itu ada namanya program dan evaluasi. Di bagian program dan evaluasi itu ada dana dekonsentrasi, data pokok SMK, Panda SMK, Monalisa SMK, PT SMK, Jutlak Takola SMK, video, ada dak fisik, naskah kajian SMPK, dak non fisik, dan serta publikasi kinerja. Nah, setelah kita masuk ke program dan evaluasi di bagian tata kelola, kita masuk ke penilaian pinjaman dan mutu serta evaluasi. Itu ada di bagian namanya slide asemen, teaching factory, buku bahan ajar, video pembelajaran, dokumen, kurikulum, KAF kreatif, ada KAF kreatif guru SMK Indonesia, peraturan-peraturan, model pembelajaran, penguatan pendidikan karakter, sekolah pencetakan wirausaha, gerakan literasi sekolah, serta mitigasi bencana, dan teaching factory event bidang. Nah, di sini kita akan masuk ke dalam dokumen kurikulum. Di dokumen kurikulum itu ada apa aja sih? Ada dokumen pembelajaran, ada dokumen penilaian, peraturan-peraturan, sosialisasi kurikulum. Nah, di dokumen pembelajaran itu ada namanya spektrum keahlian SMK maupun MK, serta ada struktur kurikulum SMK maupun MK, lalu ada KI dan KD SMK MK, serta ada bagian pelatihan pendampingan implikasi kurikulum 2013. Nah, di bagian dokumen penilaian itu ada apa aja sih? Nah, di dokumen penilaian itu ada namanya uji kompetisi keahlian, ada ujian nasional, ada ujian sekolah berstandar, ada namanya ujian paket kompetisi, serta ada sosialisasi pelatihan aplikasi, etraport, serta SMK. Nah, kalau di bagian peraturan-peraturan, itu ada namanya Standar Nasional Pendidikan SMK maupun MK. Itu ada namanya pertimbuk berapa tahun kemudian. Jadi kayak misalkan 2018. Nah, di sini tuh kayak menceritakan tentang apa, misalkan kayak tentang standar pengelolaan biaya operasional. Nah, coba yang ke sosialisasi kurikulum itu ada namanya sosialisasi kurikulum berbentuk video. Jadi dia kayak kegiatan gitu loh. Nah, kalau yang tadi dokumen penilaian, di sini saya akan menjelaskan perbedaannya. Kalau dokumen peraturan-peraturan itu ada salah satunya itu adalah lampiran 1 tentang standar kompetisi kelulusan. Seperti apa sih ini? Saya buka ya. Nah, ini seperti kayak gini nih. Ini adalah salah satu
Nih, salinan di bagian peraturan-peraturan, kayak seperti ada pendahuluan, latar belakang, terus ada namanya pengembangan standar kompetisi lulusan, serta ada namanya area kompetisi kelulusan SMK maupun MK. Nah, di bab 3-nya itu ada standar kompetisi kelulusan SMK maupun MK, serta ada namanya penutup. Nah, di penutupnya itu ada dari mana aja, misalkan dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Nah, di sini ini adalah peraturan-peraturan, sedangkan di penilaian itu ada namanya uji kompetisi. Uji kompetisi keahlian itu seperti apa? Nah, dia ada di ujian nasional nih, aku buka ya. Nah, di ujian kompetisi nasional, itu contohnya itu seperti kayak gini ya, prosedur operasional. Jadi kegiatannya itu selama ujian nasional itu seperti apa, kayak misalkan ada penimbangan, mengingat, terus ditulis jangan lupa undang-undangnya, terus ada namanya pelaksanaannya, terus ada pesertanya, persyaratannya. Nah, itu namanya bagian dari penilaian. Kalau bagian dokumen pembelajaran itu ada namanya salah satunya struktur keahlian. Seperti apa sih? Nah, nih di sini aku akan buka ya seperti apa. Nah, nih di bagian struktur kurikulum itu ada namanya salah satunya itu seperti kayak bentuk Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Jadi dia membuat peraturan yang dimana dari pendidikan maupun pemerintah bekerja sama untuk menimbangkan bahwa berdasarkan peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 60 tahun bahwa jenis program kurikulum 2013 harus menetapkan jenis program sekolah menengah kejuruan yang mempertimbangkan keahlian pendidikan dan Direktur Jenderal Pendidikan. Lalu ada pengingatnya itu seperti kayak undang-undang, terus ada 1, 2, 3, dan 4, serta sampai 6, tergantung dari surat-suratnya gitu loh. Nah, di sini kan bisa kalian lihat. Nah, setelah kita masuk ke dalam dokumen, kita akan masuk ke dalam namanya RPP. Apa sih itu RPP? Nah, di sini aku akan buka RPP. Nah, RPP. Nah, di sini aku akan membuka rencana pelaksanaan pembelajaran yang satu lembarnya itu loh, yang dari Kemendikbud. Nah, ini adalah salah satunya seperti ini. RPP-nya yang saya buat itu seperti kayak rencana pelaksanaan pembelajarannya. Jadi kayak ada nama sekolah, mata pelajaran, kelas, semester, menteri pokok, alokasi waktu, standar kompetisi, serta indikator. Nah, mode pembelajarannya, langkah-langkah pembelajarannya dari kegiatan awal, kegiatan inti, serta ada namanya alat-alat bahan penilaian. Nah, itu salah satu RPP-nya ya. Bisa kalian lihat kan tadi? Nah, disitulah penjelasan dari PSMK Kemendikbud.go.id. Jadi kalian harus, jadi sekarang kalian paham apa isi dari PSMK Kemendikbud.id. Di dalam PSMK. Yang kedua, ada namanya bidang penilaian pinjaman mutu dan kurikulum, yaitu ada self assessment.
Berstandar industri, ada Ticen, ada buku bahan ajar, ada dokumen kurikulum, ada video pembelajaran, ada kreatif, ada peraturan-peraturan, ada model pembelajaran, ada penguatan pendidikan karakter, ada sekolah pencetakan wirausaha, ada namanya teaching factory, ada mitigasi bencana, serta ada gerakan literasi sekolah dan event bidang. Memasuki bidang penilaian, ada namanya dokumen kurikulum, yaitu ada penilaian, ada sosialisasi kurikulum, serta ada peraturan-peraturan serta pembelajaran. Di sini berikut macam-macam perbedaan dokumen kurikulum, penilaian, peraturan-peraturan, sosialisasi kurikulum. Yang di kurikulum itu ada namanya struktur kurikulum, KI dan KD. Sedangkan penilaian itu ada uji kompetisi keahlian, ada ujian nasional, ujian berstandar nasional, ujian paket kompetensi, ada sosialisasi dan pelatihan. Kalau misalkan di peraturan-peraturan itu bisa kalian lihat ada di Standar Nasional Pendidikan SMK maupun MK. Yang terakhir ada sosialisasi kurikulum, yaitu ada sosialisasi kurikulum SMK maupun SMK.